berjalan sebagai kadi di sandangnya selama 28 tahun, pada masa inilah Puang Kalita Herong aktif menggelar pengajian Kitab Kuning. Pengajian Kitab Kuning dibagi dua kelompok, yaitu kelompok senior. Pesertanya rata-rata mereka yang sudah menjadi tokoh-tokoh agama atau bahkan sudah ulama. Dan kelompok pemula yaitu mereka yang baru belajar mengaji kitab. Dia menjabat kadi pada tahun 1923 sampai 1951. Itu selama itulah dia kemudian melakukan pengajian Kitab Kuning, pengajian halakah yang dipusatkan di Masjid Nur Sinjai, masjid yang dianggap sebagai yang tertua di Kabupaten Sinjai. Disitulah kemudian dia mengalokasikan pengabdian pengajian kitabnya kepada dua kelompok kelas yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok untuk kelas lantai 1 atau di pelataran masjid, itu diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mengaji Kitab Kuning tetapi pada porsi yang masih basic atau masih dasar gitu. Tetapi ada juga untuk kelas advance istilahnya, atau dia diposisikan pada lantai 2 masjid, atau yang sekarang kalau kita lihat itu sebenarnya sudah menjadi menara di Masjid Nur Balanipa. Disitulah kemudian orang-orang seperti Kiai Haji Ustaz Landre Said, pendiri pesantren Darul Hufat Bone, terus juga beberapa nama-nama beken Kiai Haji Ahmad Marsuki Hasan berguru kepadanya, pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqamah di Macopa. Di lantai 2 ini adalah kelompok ulama yang belajar tetapi dalam porsi yang sudah tingkat ahli begitu. Seluruhnya adalah orang-orang yang hafiz Quran. Nah, di situ ada perbedaan pola pengajaran antara orang-orang yang ditempatkan pada pelataran masjid dan orang-orang di lantai 2 ini. Sehingga oleh Kiai Taherong sesungguhnya menunjukkan porsi-porsi pengajaran yang lebih komprehensif pada tingkat basic, tetapi sekaligus menanamkan nilai-nilai yang lebih objektif pada ulama-ulama yang belajar di lantai 2. Untuk mengembangkan Islam, syiar Islam, beliaulah yang pertama kali merenovasi masjid, salah satu masjid tertua atau tertua ketiga di Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Nur, yang dibangun tahun 1660. Pada tahun 1902, dialah yang pertama merenovasi dan mendirikan muallimin, sekolah agama yang pertama di Sinjai dan mungkin juga yang pertama di Sulawesi Selatan. Nah, pada saat itu dia punya santri-santrinya tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi memang sudah langsung menggunakan bahasa Arab, full bahasa Arab. Kemudian santri-santrinya ini tidak hanya berasal dari Sinjai, tetapi ada yang di luar Sulawesi Selatan, di luar Sinjai, bahkan di luar dari Sulawesi Selatan. Itu santrinya, saya kira kalau sekarang ini, ya, dia punya kader-kader di sini yang kiai-kiai yang ada di sini, saya kira dia masih dianggap guru. Puang Kalita Herong sangat tegas dalam mendidik. Sayangnya, keilmuan yang dimiliki itu tidak diwarisi oleh anak-anaknya. Ada satu anaknya namanya Kiai Haji Ahmad Tahir sesungguhnya yang bisa mewarisi kinerja kepandrita kitanya ini, Kalita Herong. Tetapi sayangnya umurnya Kiai Haji Ahmad Tahir ini tidak begitu panjang. Dikabarkan meninggal pada usia 35 tahun. Sehingga pondok pesantren Muallimin atau Madrasah Al-Islamiyah Al-Watoniyah yang didirikan itu kemudian tidak ada penerusnya. Sehingga sampai sekarang kalau kita ingin melacak proses itu tidak bisa ditemukan lagi di Kabupaten Sinjai. Gaung pengajian Kitab Kuning yang digelar Puang Kalita Herong melahirkan sejumlah ulama ternama, sehingga menjadikan kota Sinjai dijuluki sebagai bumi Pandrita kita
atau kota yang dihuni ahli-ahli kitab. Pada saat itu karena Masjid Nur ini masih kecil yang direnovasi itu, jadi jarak antara Masjid Nur dengan Madrasah Muallimin ini hanya nyebrang saja di jalan. Dan itu sejarahnya Masjid Nur salah satu daripada tempat pembelajaran peningkatan syariat Islam, yang lantai di bawahnya itu dipakai untuk dakwah, lantai keduanya dipakai untuk penghafalan Al-Quran. Dan saya kira di dalam perkembangannya ini Pak Kiai ini, sehingga mungkin kalau ada kesan dari masyarakat di luar Sinjai bahwa Sinjai adalah bumi penderita kita, saya kira inilah dasarnya. Jadi memang kalau di Sinjai dulu itu dikenal dengan penderita kita, karena Pokali ini bahkan di dalam waktu demi waktu ini beliau tidak hanya mengembangkan syariat Islam, tetapi dia banyak melakukan selaku pengajian-pengajian di Malaysia, di Johor, bahkan salah satu Tengku Abdul Rahman, beliau itu adalah merasakan bahwa Pokali itu Pak Kiai Haji Muhammad Tahir adalah guru saya. Dan pernah waktu ke Makassar itu dia hanya ketemu dengan gurunya, sehingga kalau saya tidak salah Pak Gubernur Andi Odang pada saat itu, sehingga Pak Kali dijemput untuk ke Makassar ketemu dengan Tengku Abdul Rahman. Oleh Kiai Tahirong sebenarnya pengajian Kitab Kuning itu kemudian dinisbahkan kepadanya sebagai salah satu ikon Kabupaten Sinjai sekarang. Kalau kita sering dengar Sinjai dengan gelaran Bumi Pandrita Kita, itu sesungguhnya muaranya ada di situ, ada pada proses pengajian Kali Tahirong ketika itu, atau pada fase-fase tahun 1923 sampai 1951, bahkan seterusnya. Kemudian dia ini juga menjadi sesosok yang muridnya banyak dari penjuru negeri, tidak hanya dari Kabupaten Sinjai tentunya. Bahkan dia juga sering berkomunikasi dengan Kiai Haji As'ad, Kiai Haji Ahmad Bone, dan beberapa perkumpulan ulama yang sudah masyhur di tanah Sulawesi Selatan. Dan ketika dia berkumpul, tentu karena Pak Kali Tahirong adalah yang dianggap yang paling tua, karena semuanya hafiz, beliaulah yang sering diangkat menjadi imam sholat. Kiai Haji Muhammad Tahir atau Puang Kali Tahirong mewariskan legasi, yaitu Pondok Pesantren Muallimin atau Madrasah Al-Islamiyah Al-Watoniyah. Sayangnya warisan berharga itu tidak dilanjutkan pengembangannya oleh penerusnya. Pernah kalau dia mengaji, kan dia Puang itu guru mengaji. Kalau ada temannya di situ mengaji, langsung kita ketawa, dia bilang, Setang, mengapa aku ketawa kau lihat surga? Sedangkan saya ini merinding. Karena saya baca di kitabku itu, semua pacala kuburu. Kejamnya itu, dasarnya punya pacala kuburu. Kau enak-enak ketawa. Coba kau Setang. Ya begitu kalau dia mengaji itu. Ya begitulah pengalaman. Warisan Puang Kali Tahirong lainnya adalah sebuah kitab tulisan tangannya yang diberi judul Singkeru 50. Sebenarnya masih ada beberapa peninggalan kitab-kitab Puang Kali Tahirong yang kita bisa jumpai di Bolasenge istilahnya. Bolaseng itu adalah rumah di salah satu bilangan Persatuan Raya Sinjai, tempat di mana rumah itu kitab-kitab itu disimpan. Kitab-kitab ini sebenarnya adalah kitab yang tersisa dari waktu itu sempat ada kebakaran di rumah Puang Kali Tahirong, tetapi ada dua yang tidak terbakar. Yang pertama adalah tempat tidur atau ranjang Puang Kali Tahirong, yang kedua adalah lemari beserta isi kitab-kitabnya.
Artinya bahwa ada perlindungan yang diperoleh di situ. Ada hal yang membuat itu tidak terbakar, padahal seluruh rumahnya habis. Pernah juga satu kali itu terjadi kebakaran di rumahnya yang satu. Dia ke masjid, banyak orang yang dia bilang, "Wang, kebakaran nih rumah di Sarajae." Dia bilang, biarkan dia makan karena itu barang haram. Semua itu rumah yang dibikin rumah, semua kayu haram. Jadi satu saja mau kasih turun lemari kita. Jadi itu sekarang ada lemari kitabnya itu saja. Biarkan dia makan api karena memang itu barang haram. Iya, jadi semua itu kalau kayak ada yang haram, soalnya dia tidak bisa mentung terima karena dia tahu semua. Ada satu naskah tulisan tangan yang berhasil diselesaikan oleh Pokalita Herong, itu berjudul Singkeru 50. Singkeru 50 ini ketika kita melakukan pelacakan, sesungguhnya tidak bisa lagi ditemukan pada ahli warisnya. Akan tetapi, alhamdulillah pada proyek mikrofilm atau digitalisasi naskah yang dilakukan oleh Ford Foundation kerjasama dengan Universitas Hasanuddin beberapa tahun yang lalu, itu ternyata berhasil melakukan mikrofilm terhadap naskah Singkeru 50 ini. Dan konon kabarnya itu bisa kita saksikan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau juga di Arsip Daerah Sulawesi Selatan. Saya kira bukan saja namanya dikenal di Kabupaten Sinjai, tapi saya kira di luar Sinjai, bahkan di luar Sulawesi Selatan. Kalian tidak menulis, Pak? Ada kitabnya, ada tulisannya itu, cuma kita juga tidak tahu. Yang namanya Siken Ruang Patapuluh, Siken Ruang Patapuluh, sifat-sifat Allah yang menyangkut persoalan ada itu. Dan saya kira kalau Siken Ruang ini pernah dia perdebatkan atau pernah, ya katakanlah mungkin ada hubungannya dengan Pak Hamka. Pak Hamka yang Haji Abdul Malik Amrullah. Jadi ya ada mungkin komunikasi. Karena tetapi kalau seperti saya tidak bisa baca. Itu tidak bisa. Artinya kalau kita punya analisa kita masih katakanlah pemahaman kita di tentang syariat, kita tidak mampu untuk membaca. Karena salah satu baru pertama kita baca ada poin yang mengatakan siapa saja orang yang di dalam hati, siapapun orang yang di dalam ucapannya, hatinya dan sikapnya yang mengatakan bahwa yang menjadikan orang yang lapar kemudian dia kenyang karena nasi, kemudian yang haus minum berarti harus minum, sesudah itu hilang hausnya, dan api itu bisa menghanguskan, itu adalah kafir. Susah jadi bahasanya itu bahasa sekali, ya kayak lari ke situ. Itu namanya Sikeruang Patapuluh. Singkeru 50 ini sendiri sebenarnya adalah isinya soal 50 pesan-pesan hikmah yang kira-kira berkaitan dengan hajat kehidupan keislaman Kiai Haji Muhammad Tahir untuk orang-orang yang berada di Sinjai. Bahkan juga untuk orang-orang yang ketika itu dia berkiprah di Bantaeng.